Spansa, go! Fight, win! Yo, Sobat Spansa, apa kabar? Siap-siap buat ngadepin asesmen informatika? Santai aja, jangan tegang dulu. Anggap aja ini kayak kitab sakti gitu, panduan bertahan hidup digital buat kalian semua. Yuk kita bedah semua rahasianya bareng-bareng. Dengerin ya, ini tuh bukan cuma soal dapat nilai bagus di rapor, beneran deh. Ini lebih ke ilmu bertahan hidup di zaman sekarang. Gimana caranya kita jadi pinter di dunia maya, nggak gampang dikibulin, dan data kita aman. Ini tuh life skill Sobat Spansa, jauh lebih penting daripada sekedar ngapalin teori. Oke, siap? Misi pertama kita dimulai. Sekarang, kita bakal coba nih, ngasah otak biar bisa mikir kayak arsitek digital. Belajar mikir yang terstruktur, yang logis, ya persis kayak programmer yang lagi bikin aplikasi keren buat HP kalian. Gimana? Udah siap? Nah, ini nih yang sering bikin bingung. Jadi perhatiin baik-baik ya. Ada berpikir komputasional, ada coding. Apa bedanya? Gini, berpikir komputasional itu otaknya Sobat Spansa. Ibarat arsitek, dia yang bikin denah rumahnya, yang rancang strateginya. Kalau coding, itu kuli bangunannya. Dia yang nerjemahin denah tadi jadi tembok, jadi atap. Jadi otaknya jalan dulu, baru tangannya kerja. Paham ya? Terus, enaknya buat latihan mikir ini, kita nggak usah pusing-pusing ngetik kode aneh-aneh. Ada mainan keren nih, maksudnya alat bantu. Ada Scratch, ini asik banget buat bikin game atau animasi. Tinggal seret-seret balok warna-warni, jadi. Atau ada Blockly dari Google. Ini lebih simpel lagi, fokusnya murni ke logika. Pokoknya tinggal drag and drop jadi deh program. Gampang banget kan? Oke, sekarang kenalan sama salah satu jurus paling dasar tapi paling ampuh di dunia coding. Looping atau pengulangan. Bayangin aja komputer itu robot super nurut. Kalau kita kasih perintah di dalam kotak ulangi 5 kali, ya dia bakal ngelakuin persis 5 kali. Nggak kurang, nggak lebih. Kayak di contoh ini nih. Dia bakal gerak maju, terus bunyiin bel. Udah, ulang lagi. Gerak maju, bunyiin bel. Gitu terus sampai 5 kali. Simpel banget kan? Lanjut, misi kedua. Siap-siap jadi detektif digital. Tahu nggak sih, komputer sama HP kita itu punya bahasa rahasia buat ngobrol satu sama lain? Penasaran kan? Yuk kita intip dan bongkar kodenya. Sobat Spansa, komputer itu sebenarnya nggak sepinter yang kita bayangin loh. Serius, dia tuh nggak ngerti huruf A, B, C, apalagi bahasa gaul kita. Dia cuma paham 2 hal, ada listrik atau nggak ada listrik. Ada listrik itu diwakilin sama angka 1, nggak ada listrik itu angka 0. Nah, kombinasi 1 dan 0 inilah yang disebut bahasa biner. Ini bahasa ibunya semua gadget yang kalian pegang sekarang. Terus, sering dengar kan kata data sama informasi? Bedanya apa sih? Gampang banget. Data itu ibarat bahan mentah. Kayak angka 32 doang. Nggak ada artinya kan? Bisa jadi umur orang, nomor rumah, apa aja. Tapi, pas kita kasih konteks, suhu hari ini 32 derajat Celcius, wih, langsung jelas. Nah, itulah informasi. Jadi ingat ya, data itu mentah, informasi itu yang udah matang dan bisa kita makan. Oke, sekarang kita masuk ke misi yang paling penting buat kita semua. Serius, ini krusial banget. Waktunya kita bangun benteng pertahanan digital pribadi, belajar jadi satpam buat diri kita sendiri di dunia maya. Siap-siap ya? Gerbang pertahanan pertama dan utama, password. Please Sobat Spansa, stop pakai tanggal lahir, nama kamu atau 123456. Itu sama aja kayak ngasih kunci rumah ke maling. Password yang super kuat itu wajib hukumnya. Harus campuran huruf besar, kecil, angka, sama simbol-simbol aneh kayak tanda seru atau persen. Dan yang paling penting, makin panjang, makin acak, makin susah dijebol. Ini nggak bisa ditawar. Sekarang kita bahas soal enkripsi. Namanya kayak film mata-mata ya, padahal konsepnya simple. Bayangin, kamu mau kirim pesan ke teman. Sobat Spansa keren. Pesan ini kan rahasia, kita nggak mau ada orang lain yang baca di tengah jalan kan? Nah, disinilah keajaiban enkripsi bekerja. Pesan kamu yang tadinya bisa dibaca, langsung diacak jadi kode alien kayak gini. Pusing kan liatnya? Ya emang itu tujuannya. Biar kalau ada yang iseng ngintip, dia cuma garu-garu kepala lihat simbol acak-acakan ini. Aman banget. Terus gimana dong teman kita bacanya? Tenang. Begitu pesan ini sampai di HP teman kamu, ada kunci rahasia yang langsung ngebuka acakan tadi. Dan, jeng-jeng, pesannya balik lagi utuh. Sobat Spansa keren. Nah, proses inilah yang ngelindungin chat WhatsApp kita setiap hari. Keren kan?
Tapi password kuat aja belum cukup. Benteng kita harus punya banyak lapis pertahanan, kayak kastil. Pertama, selalu cek simbol gembok HTTPS di browser sebelum masukin data penting. Itu tandanya koneksi aman. Kedua, manfaatin biometrik. Sidik jari atau muka kita kan unik, nggak bisa ditiru. Ketiga, jangan mager. Rajin-rajin hapus histori dan cookies. Anggap aja lagi ngepel jejak kaki digital kita biar nggak bisa diikutin orang jahat. Oke, para jagoan digital, sekarang waktunya briefing strategi perang. Di dunia siber, kita harus tahu siapa aja musuh kita. Ingat pepatah, kenali lawanmu, maka kamu bisa memenangkan pertarungan. Mari kita dedah satu persatu. Eits, dengar kata hacker jangan langsung mikir yang jahat ya. Gak semuanya begitu. Ada yang namanya white hat atau si topi putih. Mereka ini pahlawannya yang sengaja nyari kelemahan sistem biar bisa diperbaiki. Nah, lawannya itu black hat, si topi hitam. Ini baru penjahatnya yang nyuri data buat dijual. Terus ada juga hacktivist. Mereka ngehack bukan buat duit, tapi buat menyampaikan pesan atau protes. Jadi, beda topi, beda niat. Nah, para hacker jahat itu punya senjata biologis yang namanya malware. Jenisnya macam-macam. Ada phishing, ini jurus tipu-tipu paling klasik. Pura-pura jadi bank atau ngasih hadiah, padahal mau maling password. Terus ada adware, ini virus iklan super nyebelin yang bikin HP atau laptop jadi lemot dan panas. Tapi yang paling biadab itu ransomware. Bayangin, semua file foto, tugas, game kamu dikunci. Terus mereka minta tebusan. Kejam banget kan? Oke, dengerin baik-baik. Kalau amit-amit ya, suatu saat akun kalian kena hack, jangan panik. Lakukan 2 langkah darurat ini secepat mungkin. Pertama, langsung ganti password. Detik itu juga. Kedua, cari menu keluar dari semua perangkat atau log out all devices dan klik. Ini buat nendang si hacker keluar dari akun kita. Ingat, harus cepat, jangan ditunda. Misi terakhir, kita pindah ke bengkel virtual Sobat Spansa. Kita bakal lihat gimana semua logika yang tadi kita pelajarin bisa dipakai buat bikin robot. Dan bagian paling asiknya, di sini kita bebas ngoprek, bebas salah, tanpa takut ada yang konslet atau kesetrum. Seru banget! Di dunia robotika, kenalan dulu sama komponen mungil tapi super penting ini, resistor. Anggap aja dia ini polisi lalu lintas buat arus listrik. Tugasnya itu ngerem laju listrik biar nggak kebablasan. Kalau nggak ada dia, komponen lain kayak lampu LED bisa langsung meledak karena kelebihan daya. Jadi jangan remehin si kecil ini ya. Oke, semua misi udah kita lewatin. Sebelum kita selesai, ini dia rangkuman bekal wajib jagoan digital Spansa. Catat di otak ya. 1. Password itu harus kayak benteng, kuat dan acak. 2. Selalu intip gembok HTTPS sebelum login. 3. Jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah klik link hadiah gratisan yang aneh. Itu jebakan. Dan yang terakhir nomor 4, data pribadimu itu harta karun. Jangan diobrol di media sosial. Semua bekal udah di tangan, semua misi udah selesai. Sekarang pertanyaannya balik ke kalian Sobat Spansa. Dengan semua ilmu ini, kalian siap nggak buat jadi penjelajah dunia digital yang lebih cerdas, lebih waspada, dan pastinya jauh lebih aman? Jawabannya ada di tangan kalian sendiri. Spansa, go, fight, win!